Baik, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kelas mikro teaching atau pengajaran mikro di semester 6 program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Kita sebagai calon guru ya dituntut untuk bisa memiliki keterampilan dalam mengajar. Kalau kita tidak mampu mengajar, maka kita sulit untuk memenuhi ekspektasi atau harapan sebagai seorang guru. Sebelum pembelajaran pada hari ini, mungkin saudara-saudara pernah menjadi seorang pengajar. Ada sebelumnya? Oke. Suci, ya silakan berdiri dulu, Suci. Bisa dijelaskan pengalaman atau praktik baik Anda ketika menjadi seorang tenaga pengajar atau pendidik sebelum Anda masuk di kelas ini? Apa yang Anda rasakan dan apa yang bisa petik dari pengalaman? Jadi Pak, pertama itu saya mengajar bukan di sekolah, tetapi di lingkungan kecil yang bersandar itu di namanya lapak baca Jalanan Kolaka. Jadi di situ ada lapak baca, tapi kita membuka proses pembelajaran yang secara umum. Jadi yang menjadi sedikit untuk ini juga Pak sebagai pertanyaan, sedikit hal yang paling sampai saat ini saya hadapi itu ketika sulitnya menarik perhatian anak-anak kecil di usia, misalnya di usia 5 sampai di atas gitu. Kan memang kita SPD ya, bukan PGSD, tapi kan hal itu juga perlu kita pahami. Jadi pengalaman semenjak mengajar itu Pak, kesulitan saya sampai dengan masuk di mikro teaching, alhamdulillah saya belajar banyak, tapi tetap itu yang saya hadapi masalahnya Pak, menghadapi anak kecil. Baik. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Suci, kita berikan tepuk tangan. Iya, ini bagian dari bagaimana kita mencoba dulu untuk menarik ya pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman sebelum kita tumpahkan pada mata kuliah ini. Tadi sudah diceritakan sama Suci bahwa dia punya pengalaman mengajar, tetapi mengajarnya itu bukan di pendidikan formal, tapi pendidikan di masyarakat. Kita dalam mata kuliah ini, mata kuliah strategi, akan mencoba melihat bagaimana sebetulnya konsep dasar ya, dan juga keterampilan dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar di sebuah sekolah dalam pendidikan bahasa Indonesia. Profil lulusan kita itu ada 4, ya. Profil lulusan kita atau jualan kita itu mahasiswa akan menjadi 4 pekerjaan. Kurang lebih yang pertama, Anda akan didorong untuk menjadi guru bahasa Indonesia terintegrasi sastra di dalamnya di bidang SMP dan SMA atau sederajat. Kemudian menjadi peneliti di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjadi seorang jurnalis karena ada mata kuliah pakai jurnalistik di program studi. Dan juga yang keempat adalah menjadi penulis buku, penulis artikel, penulis novel, penulis puisi dan macam-macam. Jadi ini salah satu hal yang menjadi pertimbangan kita mengapa kita perlu memasukkan mata kuliah mikroteaching dalam kurikulum pembelajaran kita, karena tadi profil lulusan kita akan menjadi seorang guru. Semakin Anda punya banyak skill, ya, multi talent, itu akan semakin menunjang masa depan Anda. Apakah menjadi guru di jenjang SMP, SMA, ataupun juga di jenjang lain? Konsep dasar mikroteaching itu sebetulnya seperti apa dan bagaimana? Dan yang ketiga,
Ya, keterampilan dasar mengajar itu apa-apa saja. Ada namanya undang-undang guru dan dosen. Undang-undang nomor 14 tahun 2005. Secara jelas itu menuliskan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama adalah kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang keempat itu adalah sosial. Ada namanya UUD 1945 ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Turun lagi ke undang-undang, turun lagi ke peraturan pemerintah, turun lagi ke peraturan presiden, turun lagi ke peraturan menteri, ya keputusan menteri, lalu kemudian sampai pada perda. Itu banyak ya regulasi yang mengatur tentang pentingnya kompetensi seorang guru. Karena ini akan berimbas kepada ya juga tunjangan ya yang akan diberikan kepada guru. Semakin profesional guru, semakin kinerjanya bagus, maka juga akan mendapatkan insentif. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini tentang guru dan dosen, di situ juga ada namanya kewajiban dan hak-hak yang akan diterima oleh seorang guru. Dari guru, pengangkatan sarjana itu pangkatnya 3A. Bagaimana sampai ke 3B, 3C, 3D, 4A sampai 4E gitu ya. Oke. Yang saya ingin kasih ranking di sini ya teman-teman. Kompetensi pedagogi itu ya sangat relevan sekali dengan micro teaching ini. Keterampilan dasar mengajar. Selain merencanakan, juga harus mampu melaksanakan. Kan ada kita merencanakan, tapi tidak ada hasil nyata. 4 tahap ini dalam keterampilan atau kompetensi pedagogi kita harus miliki. Selain daripada kompetensi kepribadian, profesional dan sosial. Kalau Anda sudah memiliki 4 kompetensi ini berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, maka Anda menjadi guru yang perfect, yang sempurna. Karena dari segi ya kompetensi pedagogi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, tindak lanjut Anda sudah penuhi. Konsep dasar micro teaching itu sebetulnya yang kita laksanakan sekarang ini. Micro teaching itu kan dari bahasa Inggris ya. Dua kata bahasa Inggris. Mikro dan teaching. Ya. Micro teaching. Ya. Kalau bahasa Indonesianya, ya, pengajaran mikro ya, atau pembelajaran mikro. Kalau kita artikan ini pemaknaan secara konotatif ya, pengajaran mikro. Denotatif sesuai dengan bahasa. Kalau kita ambil satu persatu, mikro itu kan kecil ya. Kecil itu pengajaran. Ya. Jadi pengajaran mikro itu atau micro teaching itu adalah salah satu ya pelatihan yang diberikan ya kepada saudara-saudara untuk memantapkan, mengembangkan kemampuan mengajar Anda. Ini mata kuliah wajib yang harus Anda tempuh. Anda harus luluskan di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Untuk tujuan yang ketiga, kita akan coba untuk melihat bagaimana keterampilan dasar mengajar itu. Ada 8 ya. Ini ada video cuplikan yang judulnya tentang keterampilan dasar mengajar. Ada 8 keterampilan dasar dan itu harus kita miliki sebagai seorang calon guru atau guru. Silakan bertahan sama ya. Soalnya kedengaran tidak? Kedengaran. Oke.
pada setiap hari nantinya. Kembali saya lagi, ada instrumen observasi ya, pengamatan Anda ya, terhadap apa yang saya sampaikan dari awal hingga detik atau akhir ini. Mengacu pada instrumen ini, pada keterampilan dasar mengajar, ini aspek ya, keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, ini minus menutup ya, karena kita baru membuka tadi, memberi penguatan, memberikan variasi, baik variasi metode maupun variasi media dan sebagainya, menjelaskan, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ya, dari apa yang ditampilkan tadi, Anda silakan nilai secara objektif, ya observasi Anda, ya atau tidak, muncul atau tidak pada saat tadi kita di kelas ini. Kemudian berikan uraian. Kalau bisa dengan contoh uraian. Misalnya membuka pembelajaran. Ya, uraian. Ya. Praktik pembelajaran tadi ditemukan atau terlihat ya kegiatan membuka pembelajaran, ya. Contohnya ada ucapan salam, kemudian ada persepsi, dan ada tujuan pembelajaran dijelaskan. Itu uraiannya. Silakan dikerjakan dan seterusnya pada keterampilan dasar yang terakhir, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Iya, silakan dibikin sendiri berdasarkan contoh ini ya. Dikerjakan secara kelompok, diskusikan. Jadi ini bukan tugas individu ya, ini tugas kelompok. Anda siapkan kertas, tulis sesuai dengan instrumen itu, lalu nanti saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Ya silakan. Waktunya hanya 10 menit ya dari sekarang. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang memahami ini tuh bertanya tugasnya tuh bisa bertanya kepada dosen untuk melakukan diskusi, untuk berdiskusi, untuk berdiskusi kelas. Siapa
kelompok 3. Untuk kesempatan pertama, kita berikan kesempatan itu secara random ya, secara acak. Dimulai dari presentasi kelompok 3. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 tampil di depan. Hasil MIPA, Ade. Ya, semua peserta saya harapkan untuk mendengarkan baik-baik hasil dari pemaparan kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai instrumen observasi mikroteaching yang telah kami pelajari pada hari ini. Ada yang pertama yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Menurut kelompok kami di sini pada proses pembelajaran dibuka dan ditutup dengan baik. Contohnya dibuka dengan salam dan sebentar pasti akan ditutup dengan motivasi. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan bertanya, yang dimana dalam proses pembelajaran berlangsung tidak menonton dalam menjelaskan materi, akan tetapi ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa agar terlihat tidak pasti dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yakni memberikan penguatan atau motivasi, yang dimana dalam proses pembelajaran yang telah kami lewati tadi, yang dimana seorang guru kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah siswa atau pendidik tersebut berdiskusi, guru mempersilahkan siswa atau perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewakili teman saya dalam menyampaikan hasil diskusi kami mengenai instrumen observasi mikroteaching. Mengenai materi keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, membuka dan menutup pembelajaran. Pada saat membuka pembelajaran, hal yang dilakukan oleh Bapak yang pertama mengucapkan salam, kemudian melakukan absensi, kemudian menuliskan video pembelajaran. Sedangkan pada kegiatan penutup kan dilaksanakan, saya harapkan dan pada kegiatan penutup ini diberikan motivasi serta memberikan simpulan pada materi hari ini. Yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Selama proses pembelajaran, Bapak melakukan kegiatan bertanya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memberikan respon balik terhadap apa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Yang ketiga, memberikan penguatan tangan. Yang keempat yaitu memberikan variasi. Variasi yang diberikan pada proses pembelajaran ini yaitu pada proses penyampaian materi. Penyampaian materi disampaikan melalui video pembelajaran audiovisual sehingga lebih mudah dan lebih menarik perhatian. Yang kelima yaitu menjelaskan. Selama Bapak menjelaskan dari awal sampai akhir yaitu disampaikan secara sistematis sehingga tujuan pembelajaran yang dituliskan pada kegiatan awal atau kegiatan pembuka itu tersampaikan secara berurut dan bisa dipahami oleh rekan-rekan. Adapun kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa semua ya. Dari kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya dapat 100. Ya, saya mengapresiasi, sangat puas terhadap kinerja. Ya, peserta semua sudah sangat paham dengan apa yang dimaksud dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini dan sudah bisa mungkin
memikirkan ketika nanti akan memasuki PTL apa yang harus dipersiapkan dari sekarang sudah ya diancang-ancangkan ya. Baik, dari tadi presentasi 3 kelompok sampailah kita pada penghujung kegiatan pembelajaran ya, yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai seorang guru harus memperhatikan dan memahami regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang mengatur tentang profesionalisme guru, khususnya Anda melihat dan membaca Undang-Undang ya nomor 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen. Di situ di pasal 10 ayat 1 4 kompetensi guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, ya itu harus kita kuasai dan miliki dalam diri kita untuk mendukung tugas kita dalam pembelajaran. Lalu lanjutan dari 4 kompetensi guru itu yang pertama kompetensi pedagogik ya, ada namanya keterampilan mengajar atau keterampilan dasar mengajar. Yang pertama keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, kemudian keterampilan bertanya, memberikan penguatan, memberikan reaksi, menjelaskan, memberi instruksi kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Itu menjadi keterampilan dasar yang harus dikuasai ketika peserta melaksanakan praktik PTL atau KKN ke depannya di semester berikutnya. Dan yang ketiga terkait dengan persiapan-persiapannya, Anda sebagai calon guru harus menguasai ya beberapa poin-poin ya dalam perencanaan pembelajaran itu. Ya, sebagai bagian dari proses ini, saya memberikan tugas kepada saudara secara kelompok. Silakan secara kelompok membuat tim micro teaching. Dalam kelompok itu setiap anggota juga tampil praktik micro teaching, divideokan. Video itu kemudian diunggah di akun YouTube kelompoknya masing-masing. Oke? Mungkin seperti itu dulu kegiatan kita pada hari ini. Saya berharap dan doakan mahasiswa peserta diberikan kesehatan, kekuatan, kemudian kemampuan yang luar biasa, yang profesional, kemudian kemampuan yang menunjang kemampuan mengajar, teknologi, dan kepribadian dan sosial untuk menunjang aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran di PTL ke depannya. Demikian, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas atensi dan kerjasama dalam mata kuliah ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.